Ya, baik, terima kasih Mbak Nani. Apa suara saya cukup terdengar ya, Bapak Ibu sini? Agak sedikit ini Bu, bisa dibesarin dikit Bu ya, maaf Bu. Sudah terdengar? Cukup ya? Iya, cukup Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Semangat, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dodi Herlando, selaku Direktur Statistik Industri. Kemudian juga Bapak Ibu BPS Pusat, Bapak Ibu BPS Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Terima kasih atas waktunya. Kali ini mungkin saya diminta untuk menyampaikan materi terkait metodologi. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Nah, baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Baik, untuk materi kedua, yaitu materi terkait metodologi. Eh, Mungkin untuk materi metodologi ini yang lebih pokok nanti adalah terkait daftar sampel ya. Jadi nanti di metodologi ini ada dua. Yang pertama adalah desain sampel, desain sampel. Kemudian yang kedua adalah terkait daftar sampelnya itu sendiri. Eh, Untuk materi metodologi, di sini ada beberapa poin yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait gambaran umum, kemudian nanti ada jumlah sampel, kerangka sampel, stratifikasi blok sensus, alokasi sampel blok sensus, kemudian nanti juga ada alokasi sampel usaha, tahap penarikan sampel, kemudian skema sampelingnya, daftar sampel, dan penggantian sampel. Yang pertama adalah terkait dari gambaran umum untuk survei IMK itu sendiri. Jadi di tahun 2024 ya, di sini untuk IMK 2024 eh, mungkin masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa di survei industri mikro kecil, di sini target populasinya tentunya adalah usaha atau perusahaan industri mikro dan kecil. Jadi kita untuk yang survei IMK ini adalah eh, usaha atau perusahaan industri dalam skala usaha mikro dan kecil. Eh, Sehingga nanti untuk unit observasi yang akan kita ambil sampel adalah usaha industri mikro dan kecil. Dan sekaligus nanti unit analisis yang kita gunakan adalah usaha industri mikro dan kecil. Sesuai dengan rancangan awal bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edi ya, bahwa level estimasi yang dirancang dari awal di sini adalah untuk level estimasi provinsi dan nasional menurut KBLI 2 digit. Ini mungkin yang memang perlu ditekankan oleh Bapak Ibu sekalian ya, bahwa level estimasi yang rancangan dari awal itu adalah provinsi dan nasional level KBLI 2 digit. Eh, Sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya ya, di sini terkait jumlah sampel. Jadi pada tahun 2022 kami di Direktorat Metodologi, sorry sebentar. Maaf, jadi kami di Direktorat Metodologi sudah menghitungkan terkait kecukupan sampelnya
berdasarkan level estimasi provinsi dan nasional KBLI 2 digit. Berdasarkan dengan menggunakan apa ya, metode sampling atau desain sampling yang sudah kita rancang Ya, ya melalui 2 tahap, kemudian juga dengan apa responden sebesar 9%, ya, 90%. Di sini kita peroleh sampel sebesar 95.668. Ini hitungan yang kita hasilkan pada saat itu. Gitu. Jadi kalau tadi saya melihat dari slide yang ditampilkan oleh Pak Edi, jadi jumlah usaha yang menjadi sampel adalah 94.970. Mungkin di sini nanti perlu kita cek ya, perlu kita cek lagi. Karena kemungkinan juga ini adanya keterbatasan anggaran atau eh, hal lain seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait kerangka sampel. Jadi untuk setiap kegiatan yang berupa survei kita harus melihat atau kita eh, harus mempunyai kerangka sampel ya, mempunyai frame yang nanti akan mempunyai frame untuk usaha-usaha eligible yang nanti akan kita ambil sebagai sampel, sebagai unit observasi dan unit analisis yang akan kita ambil seperti itu. Sesuai dengan kalau kita lihat ya di untuk industri yang berskala mikro dan kecil, ini memang populasinya itu apa populasinya itu distribusinya itu lebih ke pemukiman ya, ke daerah pemukiman gitu ya. Eh, Sehingga di sini kita bisa menggunakan kerangka sampel dan nanti juga menggunakan sampel-sampel wilayah yang sesuai. Jadi berdasarkan distribusi tersebut kita menggunakan kerangka sampel di sini. eh, yang pertama adalah kerangka sampel blok sensus, kemudian nanti kita akan memperoleh atau kita akan melakukan listing sehingga kita akan mendapatkan kerangka sampel usaha. Jadi ada 2 kerangka sampel yang kita gunakan. Yang pertama adalah kerangka sampel blok sensus, yang kedua adalah kerangka sampel usaha. Kerangka sampel blok sensus yang kita gunakan adalah hasil atau daftar blok sensus yang berasal dari hasil SE 2016. Ini adalah yang kerangka sampel yang kita miliki yang terakhir untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri ya, seperti itu. Daftar blok sensus hasil SE ini nanti akan yang kita gunakan adalah daftar sampel blok sensus yang bermuatan usaha atau perusahaan IMK dengan 2 digit KBLI ya sesuai dengan cakupan dari IMK itu sendiri yaitu kode KBLI 2 digit yang berkode 10 sampai dengan 33 sebanyak 24 ya 24 KBLI. Kemudian nanti setelah kita apa mendapatkan kerangka sampel blok sensus yang yang sebenarnya sudah dikirim ya ke teman-teman semua di daerah yang saat ini mungkin sedang dilakukan identifikasi seperti itu untuk melihat apakah blok sensus tersebut masih eligible atau tidak untuk dilakukan listing. Kemudian yang kedua adalah kerangka sampel usaha atau perusahaan. Nanti kerangka sampel usaha atau perusahaan ini kita peroleh setelah dilakukannya kegiatan listing ya atau pendaftaran usaha menggunakan daftar IMK 2000 IMK 2 IMK 24 ya. IMK 24 maaf. Ini mungkin nanti harus dalat.
L2 yang nanti akan dibedakan menurut usaha mikro dan kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa usaha industri dengan skala mikro dan kecil ini biasanya dia mengumpul ya, mengumpul ke suatu pemukiman dan di pemukiman pun biasanya mengumpul apinya jika di pemukiman itu eh, penduduknya melakukan industri makanan biasanya akan mirip atau misalnya di pengolahan tembakau di daerah tembakau maka dia akan juga akan mirip sehingga di sini untuk mendapatkan keterwakilan seluruh KBL itu maka blok sensus yang kita gunakan itu perlu kita lakukan stratifikasi. Ya, perlu kita stratifikasikan. Jadi di sini kita sebelum kemarin kita kirimkan blok jenis tersebut ke teman-teman di daerah, itu kita lakukan stratifikasi. Stratifikasi dengan domain kabupaten kota, ya. Di sini terbentuk sebanyak 25 strata, yaitu 24 strata konsentrasi dari industri makanan sampai dengan reparasi dan pemasangan mesin dan peralatannya. Kemudian ada satu strata yaitu strata non-konsentrasi usaha. Penentuan atau metode stratifikasi yang kita gunakan adalah indeks konsentrasi. Di sini tadi saya sampaikan menggunakan domain kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah terkait alokasi sampel blok sensus ya. Jadi alokasi sampel blok sensus yang kita lakukan menggunakan power alokasi ya, menggunakan power alokasi. Jadi frame atau sesuai dengan sampel yang kita tetapkan di awal yaitu tadi sekitar berapa 17 ribuan ya. Ini sampel-sampel ini kita alokasikan eh, ke masing-masing strata. Ya, kita alokasikan ke masing-masing strata. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan stratifikasi blok sensus, kita dapatkan berapa jumlah blok sensus di strata 1, strata 2, hingga strata 25 tadi. Maka sejumlah sampel blok sensus yang kita tetapkan, kita alokasikan ke setiap strata tersebut. Ya, di sini untuk size ya kita menggunakan populasi ya, populasi dari usaha IMK di masing-masing blok sensus tersebut. Kemudian eh, jadi dari provinsi, dari sejumlah blok sensus itu kita alokasikan provinsi, ke provinsi, ke KBLI. Jadi ke KBLI di dalam provinsi tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan target sampel per provinsi per KBLI, maka setiap KBLI di dalam provinsi tersebut kita alokasikan kembali ke kabupaten. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Edi ya, bahwa kemungkinan akan ada eh, suatu kabupaten yang potensinya adalah strata A ya, tetapi ternyata dia hanya sedikit gitu sampel yang didapatkan di situ. Nah, ini mungkin tergantung dari apa? Tergantung dari proses stratifikasi yang dilakukan sebelumnya. Oke, jadi tadi dari provinsi KBLI kita lakukan alokasi ke masing-masing kabupaten atau kota di dalam KBLI tersebut. Itu proses yang kita lakukan untuk alokasi sampel blok sensus. Kemudian selanjutnya adalah
Yang sebelah kiri adalah alokasi blok sensus per strata ya, kemudian eh, per provinsi, kemudian di sini sebelah kanan alokasi blok sensus untuk daerah sentra dan non sentra. Jadi sesuai dengan eh, permintaan dari teman-teman di subject matter. Jadi karena di suatu daerah itu ada yang sudah mempunyai apa lokasi atau wilayah sentra dan ada yang tidak, maka di sini jika di wilayah itu memiliki wilayah sentra, maka kita juga alokasikan untuk blok sensus sentra dan non sentranya. Di sini kita menggunakan apa proporsional alokasi saja seperti itu. Kemudian untuk alokasi usahanya, ya alokasi usaha yang pertama di sini adalah alokasi sampel usaha menurut skala. Kemudian jadi dari target IMK di setiap kabupaten dialokasikan ke industri mikro dan industri kecil secara proporsional terhadap jumlah industri mikro dan industri kecil hasil listing. Ya, jadi berdasarkan hasil listing. eh, akan diperoleh ya usaha-usaha baik dia mikro maupun kecil ya. Dari situ nanti kita akan alokasikan berapa jumlah untuk industri mikro dan industri kecil. Jadi kalau mungkin kalau di IMK yang sebelum-sebelumnya biasanya untuk yang kecil itu kan take all ya. Tapi untuk perkembangan saat ini, karena jumlah industri semakin meningkat, jadi kita untuk keterwakilan kita lakukan alokasi secara proporsional untuk yang industri mikro ataupun industri kecil. Kemudian alokasi sampel usaha menurut KBLI. Ya, target sampel usaha mikro dan kecil dalam kabupaten dari hasil poin satu tadi, ya. Ini masing-masing akan dilakukan alokasi ke setiap KBLI secara power alokasi. Ya, ini untuk alokasi menurut KBLI-nya. Jadi nanti sudah di poin satu dapat industri kecil berapa, industri mikro berapa, kemudian masing-masing dialokasikan ke KBLI-nya. Kemudian yang terakhir adalah menurut blok sensus. Jadi tadi di setiap blok sensus sudah dapat ya eh, ada mikro, ada industri kecil, kemudian sudah ada per KBLI. Nah, di sini kita lakukan eh, alokasi per blok sensusnya untuk masing-masing KBLI ya. Baik dia industri kecil ataupun industri mikro menggunakan power alokasi. Ini adalah alokasinya. Alokasi sampel blok sensus ini nanti sudah dilakukan by sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak tidak perlu apa namanya tidak perlu untuk melakukan secara manual ya. Jadi nanti sudah dilakukan secara sistem. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pemilihan sampel. Jadi untuk tahapan pemilihan sampel, yang pertama di sini adalah pemilihan blok sensus. Blok sensus dipilih secara probability proportional to size, yaitu PPS sistematik, dengan size banyaknya usaha hasil pendaftaran hasil pendaftaran SE 2016. Ya, jadi karena blok sensusnya ini adalah kita menggunakan frame dari SE 2016. Pemilihan blok sensus menurut strata dipilih secara PPS sistematik dengan menggunakan size banyaknya usaha IMK. Kemudian sampel industri kecil dan mikro eh, masing-masing dipilih secara sistematik dan independen pada setiap 2 digit KBLI. Target sampel industri kecil
Dan industri mikro menurut KBLI pada setiap blok sensus terpilih ditentukan secara power alokasi dengan alfa 0,5 berdasarkan jumlah target sampel di kabupaten tersebut. Apabila jumlah usaha hasil pemutaran IMK di suatu kabupaten kota lebih kecil dari target sampel di kabupaten kota tersebut, maka dilakukan penarikan keseluruhan sebagai sampel atau take all. Jadi setelah tadi kita dapat hasil listing per blok sensus, kemudian kita juga mendapatkan target dari kabupaten, maka kita lihat kalau industri kecilnya tersebut ternyata hasil alokasinya itu lebih kecil atau sama dengan populasinya, maka kita lakukan pencacahan secara keseluruhan, artinya take all. Kondisi lainnya apabila industri kecil hasil pemutahiran dalam suatu kabupaten kurang dari target sampai industri kecil, maka kita lakukan take all untuk industri kecil. Ya, sudah jelas ya Pak. Jadi dilakukan take all apabila dari hasil listing jumlah populasi lebih kecil daripada alokasi yang sudah ditentukan dari awal. Di sini adalah skema samplingnya. Yang pertama adalah untuk pemilihan blok sensus yang dilakukan secara sistematik sampling. Kemudian ini baik untuk yang sentra maupun untuk yang non sentra. Kemudian pemilihan industri kecil secara sistematik juga baik sentra maupun non sentra. Di sini ada probabilitasnya, kemudian ada fraksi samplingnya. Ini adalah untuk keterangan dari skema sampling tersebut. Ini adalah untuk prosedur estimasinya. Jadi estimasi dihitung berdasarkan data hasil pencacahan pada tingkat provinsi menurut KBLI 2 digit tanpa dibedakan jenis usaha mikro atau kecil. Jadi sebanyak tadi sudah disampaikan bahwa estimasinya hanya uh, pada level provinsi atau provinsi dan nasional dalam 2 digit KBLI. Tidak dibedakan menurut jenis usaha mikro atau kecil. Jadi kecukupan sampel yang disediakan adalah menurut sesuai dengan level estimasi provinsi dan nasional KBLI 2 digit. Ini adalah estimasi penghitungan estimasinya untuk total dan rata-rata. Terkait untuk desain sampel, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin untuk daftar sampel bisa disampaikan oleh Mbak Nila ya. Silakan Mbak Nila ya. Iya, terima kasih. Saya stop screen, stop screen atau gimana Mbak? Iya, saya share screen sendiri aja Mbak Luki. Oke, ya, bentar ya. Baik. Bapak Ibu, saya izin tidak menggunakan video ya, karena ada trouble di device di laptopnya tidak mendukung, nggak tahu kenapa. Jadi izin pakai profil picture saja ya, pakai audio saja. Eh, apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mbak Nila, sudah terlihat. Oke, baik. Nah, sebelum melanjutkan, mungkin salam kenal ya Bapak Ibu. Saya Nila dari Direktorat Metodologi. Eh, mungkin ini karena dari BPS Kabupaten seluruh Indonesia ya, mungkin tidak ada yang belum eh, kenal dengan saya. Saya juga mungkin begitu. Mohon maaf nanti eh, jika ini ya apa, kalau ada WA atau komunikasi saya belum kenal gitu. Mungkin di kesempatan kali ini saya mengenalkan diri.
untuk nanti ketika eh, apa namanya berkomunikasi terkait IMK bisa gitu lewat komunikasi secara online. Nah, eh, melanjutkan dari yang Bu Luki sampaikan tadi, mungkin nanti ada sekitar 5 slide ya, Bapak Ibu, eh, terkait daftar sampel dengan penggantian sampel. Nah, terkait daftar sampel IMK 2024 ini nanti terdiri atas 2 jenis ya Bapak Ibu. Jadi ada daftar sampel blok sensus dan ada daftar sampel usaha IMK-nya. Nah, daftar sampel blok sensus 2024 PIMK untuk tahunan ini memuat blok sensus yang terpilih sebagai sampel di wilayah kabupaten atau kota yang selanjutnya nanti akan digunakan sebagai dasar pengenalan lokasi sampel. Jadi nanti proses kegiatan survei IMK didahului dengan listing terlebih dahulu ya. Listingnya dilakukan di eh, blok sensus yang terpilih ini. Kemudian eh, daftar sampel blok sensus terpilih ini sudah dikirimkan dari BPS Pusat melalui surat dari Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei itu sekitar awal Juni ya kalau nggak salah Bapak Ibu, sekitar tanggal 5 atau 6 ya saya lupa. Nah itu sudah dikirimkan melalui email ke seluruh provinsi, 38 provinsi ya. Eh, nah ini melalui surat, namun untuk daftar sampel blok sensusnya itu sendiri disediakan format PDF itu dapat diunduh secara mandiri melalui link website yaitu iframe BPS Go ID garis miring sampling garis miring IMK dan ini dijalankan dalam jaringan VPN. Nah, mudah-mudahan seluruh kabupaten kota yang eh, mengikuti Zoom ini sudah melihat daftar sampel blok sensusnya masing-masing ya. Dan alhamdulillah jika memang sudah melakukan identifikasi blok sensus terkait keberadaannya dan keberadaan si usaha IMK di blok sensus tersebut gitu ya. Nah, kemudian daftar sampel usaha IMK yang kedua, ini daftar sampel usaha IMK ini nanti memuat usaha-usaha yang terpilih sebagai sampel di kabupaten kota dan digunakan sebagai dasar pengenalan lokasi sampel usahanya. Jadi pemilihan sampel usaha IMK ini nanti akan dilakukan otomatis by system. Sistem akan dibangun oleh kolaborasi antara Direktorat PMSS dan Direktorat SIS. Nah, di mana nanti eh, penarikan sampel dilakukan di fase SM ya. Nah, nanti sampel yang sudah terpilih akan otomatis muncul di aplikasi fase pencacahan survei IMK-nya. Gitu. Nah, untuk DSBS sendiri, eh, apa namanya struktur daftar sampelnya masih mengikuti struktur daftar sampel pada umumnya ya. Ada item judul di atas, survei industri mikro dan kecil 2024. Kemudian ada judul kuesioner di sebelah kanan atas bahwa apa DSBS ini merupakan apa namanya merupakan sampel tahunan gitu ya. Kemudian ada keterangan wilayah bahwa daftar sampel blok sensus ini dicetak dalam satu kabupaten kota. Jadi ada provinsi, kabupaten, kemudian di kolom pertama itu menunjukkan keterangan kode dan nama kecamatan dan desa. Kemudian di kolom kedua ini merupakan apa namanya kode klasifikasi ya urban atau rural. Kemudian yang ketiga ini NKS. Nah, NKS ini menunjukkan sebenarnya kode unik blok sensus itu dalam satu kabupaten kota gitu ya. Jadi ini uh, 7 digit di kolom ketiga ini merupakan kode sampel blok sensus yang unik pada level kabupaten kota. Jadi nanti
digit pertama dan kedua ini menunjukkan strata. Kemudian digit ketiga sampai ketujuh ini menunjukkan nomor urut unik blok sensus ke dalam satu kabupaten kota. Nah, nanti digit pertama dan keduanya ini yang menyatakan strata. Ini ada strata 01 sampai dengan strata 25. Jadi ini merupakan strata yang terbentuk dengan penghitungan indeks konsentrasi usaha ya. Jadi ketika blok sensus ini digit pertamanya itu misalkan 01 gitu ya. Nanti maka eh, blok sensus tersebut merupakan konsentrasi usaha makanan. Meskipun tidak menutup kemungkinan di blok sensus yang berstrata makanan, misalkan di dalamnya itu ada juga usaha minuman gitu atau usaha lainnya. Karena eh, penentuan strata ini merupakan apa ya mekanisme dalam penarikan sampel sehingga kita perlu mendefinisikan stratanya itu eh, konsentrasinya apa untuk penghitungan penimbang. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ke sampel usahanya tidak berpengaruh bahwa strata makanan itu di dalamnya harus sampel makanan itu tidak seperti itu. Jadi nanti apapun yang ada usaha di dalam blok sensus yang berstrata misalkan 01, blok sensus dengan strata 01, apapun usaha yang ada di dalamnya itu tetap dicatat meskipun di situ stratanya 01. Jadi kalau di situ ada minuman, ada kemudian ada kertas dan lain-lain gitu ya, logam logam dasar dan lain-lain furniture gitu itu tetap dilakukan pendataan atau listingnya. Kemudian eh, kolom keempat ini nomor blok sensus merupakan tiga digit, eh, tiga tiga digit angka dan satu digit huruf gitu ya. Nah, blok sensus yang digunakan tadi sudah beberapa kali disampaikan bahwa survei IMK ini masih menggunakan blok sensus SE 2016, bukan blok sensus SP 2020 ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti ketika turun ke lapangan untuk melakukan listing, jangan sampai salah peta yang digunakan. Karena peta 2016 ini berbeda dengan peta 2020 yang digunakan untuk sensus penduduk yang terbaru. Karena basis data frame kita itu masih menggunakan kondisi yang lama, sehingga kita masih menggunakan peta blok sensus yang lama. Seperti itu ya. Kemudian di kolom 5 ada nomor subblok sensus. Ini karena pada saat SE 2016 itu untuk blok sensus yang cakupan wilayahnya padat atau usaha di dalamnya padat, maka dia dibentuk subblok sensus. Jadi nanti ini seperti di baris ke berapa ini, Desa Sukakarya, ini ada blok sensus 006B, subblok sensus 02. Yang menjadi sampel hanya yang ada di subblok sensus 02 saja. Gitu ya. Kemudian di kolom berikutnya ada jumlah usaha IMK. Ini kita sertakan juga jumlah usahanya itu ada berapa hasil SE 2016. Jadi tidak menutup kemungkinan kondisi sekarang bisa naik atau bisa turun. Tetapi berbekal dari informasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu atau petugas di lapangan bisa terbantu untuk mengidentifikasi di sana ada banyak atau sedikit usaha gitu ya. Dan harapannya eh, ketika sampel ini terpilih, seharusnya di dalamnya juga ada sejumlah kurang lebih sekian gitu ya. Kemudian nomor 7 ini ada angka random. Nah ini angka random mungkin diabaikan saja ya Bapak Ibu karena tidak akan digunakan untuk penarikan sampel manual atau sejenisnya karena ini nanti akan kami gunakan untuk penarikan sampel by system. Jadi akan langsung terbaca oleh sistem. Kemudian di kolom terakhir ada keterangan, ini dapat menuliskan keterangan yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait eh, penggantian sampel blok sensus. Ya, jadi eh, memang karena frame kita ini sudah
jangka waktunya sudah lama ya Bapak Ibu. Kalau dari 2016 ke 2024 berarti sudah hampir 8 tahun lebih ya. Nah, sehingga mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang menjadikan sampel blok sensus yang semula kita tentukan terpilih sebagai sampel ternyata mengalami hal-hal atau kondisi yang memaksakan bahwa sampel blok sensus tersebut tidak bisa digunakan untuk survei IMK tahunan 2024. Nah, eh, contoh kondisi lapangan yang berubah ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu sehingga untuk survei IMK ini difasilitasi untuk melakukan penggantian sampel blok sensus. Nah, alasan penggantian sampel blok sensusnya yang pertama ini contohnya keadaan mendesak atau keadaan kahar atau force major. Ini contohnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kerusuhan, kerawanan, gitu ya, Eh, atau hal-hal lain yang eh, memaksa gitu untuk tidak dapat dijadikan sampel. Kemudian yang kedua, alih fungsi blok sensus. Nah, yang dimaksud dengan alih fungsi blok sensus ini adalah yang tadinya blok sensus, misalkan blok sensus ada usahanya, namun sekarang sudah menjadi contohnya bendungan gitu ya, seperti di Waduk Waduk Jati Gede atau Waduk mana ya yang di Jawa Barat itu. Nah itu kalau blok sensus itu sudah menjadi eh, apa namanya ya contohnya bendungan atau jalan tol dan lain sebagainya itu dikategorikan di alih fungsi blok sensus. Kemudian ada kondisi bahwa sampel blok sensus tersebut untuk mencapai atau menjangkaunya itu perlu biaya transportasi besar termasuk wilayah dengan akses transportasi yang sulit. Nah, sebenarnya transportasi besar ini relatif ya Bapak Ibu. Yang kami tahu informasi dari Biro Binagram, Biro Anggaran, Biro Perencanaan ya, maaf, itu masing-masing kabupaten kota itu memiliki dana operasional yang dapat dimanfaatkan dengan kuasanya KPA di kabupaten kota untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai dana operasional wilayah sulit untuk survei gitu ya. Sehingga harapan kami ketika biaya transportasi besar ini masih bisa dijangkau atau masih bisa diusahakan dengan memanfaatkan sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang ada di kabupaten kota untuk sampel-sampel blok sensus yang jauh atau transportasi besar ini tidak perlu dilakukan penggantian sampel. Gitu ya. Namun kalau memang eh, tidak ada anggaran sama sekali, misalkan, dan memang tidak memungkinkan untuk menjangkau ke sana karena misalkan cuaca sedang ombak tinggi dan lain-lain, itu bisa diusulkan untuk dilakukan penggantian sampel. Kemudian yang keempat, objek yang diteliti tidak ada pada blok sensus sampel. Nah, ini merupakan identifikasi awal yang sangat penting ketika kita sudah memperoleh daftar sampel blok sensus, maka perlu dicari informasi di blok sensus tersebut ada nggak yang kita cari target untuk IMK-nya seperti itu. Memang ini tidak secara langsung ada anggarannya ya Bapak Ibu, namun eh, di BPS Kabupaten Kota bisa melakukan strategi tertentu gitu ya untuk memberikan atau mencari informasi awal bahwa blok sensus yang sudah terpilih apakah merupakan target yang sudah tepat gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah eh, alasan penggantian lainnya. Ini merupakan alasan yang tidak tercantum di poin 1 sampai 4 ya. Misalkan ada penolakan dari eh, wilayah setempat gitu ya dan lain-lain. Nah, eh, itu kondisi-kondisi alasan penggantian sampel dokter yang bisa diusulkan untuk diganti gitu ya. Namun kami ingatkan bahwa penggantian sampel ini merupakan kegiatan yang akan mempengaruhi hasil estimasi indikator
yang akan dihasilkan di suatu kegiatan survei. Jadi eh, mohon hati-hati untuk melakukan penggantian sampel gitu ya. Kemudian untuk usulan penggantian sampel dilakukan melalui aplikasi iFrame, iFrame IMK ya, dengan alamat website iFrame BPS Go ID garis miring sampling garis miring IMK dalam jaringan VPN. Ini websitenya sama dengan website di mana bisa mengunduh daftar sampel blok sensus ya. Kemudian jadwal penggantian sampel ini sudah berjalan dari 6 Juni kemarin sampai dengan besok ya Bapak Ibu, sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Jadi setelah setelah itu nanti aplikasi akan kita close untuk kita olah dan dilakukan penetapan sampel final IMK tahunan 2024. Oke, kemudian selanjutnya penggantian sampel usaha IMK. Jadi untuk menjaga keterwakilan sampel dan mengurangi non-respon, sampel usaha IMK yang tidak eligible lagi atau sampel yang tidak berhasil diwawancarai dapat diganti dengan sampel cadangan yang sudah disediakan. Nah, sampel cadangan disediakan sejumlah 100% dari sampel utama pada blok sensus terpilih. Nah, jadi alasan penggantian sampel IMK yang diperkenankan gitu ya, itu yang pertama adalah usaha terpilih ini bukan merupakan usaha IMK. Nah, sekali lagi nih alasan penggantian sampel ini eh, dibuka ketika ada hal-hal khusus ya. Misalkan dari hasil listing itu diketahui dia IMK, namun pas didatangi untuk pencacahan di bulan Agustusnya ternyata sudah tutup atau dia sudah beralih ke usaha lain dan bukan IMK lagi. Nah, ini bisa diakomodir untuk diganti. Namun kami ingatkan kembali bahwa untuk sasaran tepat sasarannya suatu sampel usaha itu tergantung dari proses listing atau kualitas listingnya. Jadi ketika listing tadi sempat diungkapkan juga oleh Pak Dodi bahwa penentuan KBLI itu penting gitu ya. Jadi ketika listing harap dipastikan benar-benar bahwa usaha yang di listing itu merupakan usaha IMK, kemudian usaha tersebut juga didata sesuai dengan KBLI-nya, hindari terjadinya kesalahan identifikasi KBLI. Nah, ini peran pengawasan ketika listing perlu ditekankan gitu ya. Kemudian yang alasan penggantian sampel usaha IMK yang kedua, usaha terpilih pindah keluar blok sensus. Nah, ini juga mudah-mudahan jika listingnya baik dan tidak terjadi kondisi khusus, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tetapi kalau memang eh, listing di bulan Juli, kemudian ternyata akhir Juli yang bersangkutan atau usaha tersebut pindah keluar blok sensus, maka itu juga bisa diganti. Kemudian usaha terpilih tidak dapat diwawancarai sampai batas akhir waktu pendataan. Ini juga misalkan eh, bulan Juli di listing ada, kemudian ketika bulan Agustus mendekati bulan Agustus ternyata yang bersangkutan pergi gitu ya, liburan atau umroh sampai dengan periode pencacahannya selesai, maka boleh diganti. Tetapi jika masih ada misalkan liburan hanya 1 minggu dan 1 minggu berikutnya itu masih merupakan periode pencacahan, maka eh, masih bisa ditunggu untuk dilakukan pencacahan menunggu kembalinya si responden tersebut. Jika responden tersebut tidak kembali-kembali, maka boleh dilakukan penggantian. Kemudian usaha terpilih menolak untuk dicacah. Nah, ini responden Bardan. Nah, untuk menolak dicacah ini juga mudah-mudahan petugas di lapangan melakukan strategi dulu ya supaya tidak ditolak untuk melakukan pencacahan gitu. Jadi upaya-upaya persuasif ketika melakukan pencacahan harap ditekankan. Kemudian usaha terpilih tidak ditemukan di lapangan. Nah, ini juga mudah-mudahan
eh, jika kualitas listingnya baik, mudah-mudahan untuk poin kelima ini tidak tidak terjadi gitu ya. Kemudian kriteria penggantian sampel usaha IMK itu apa saja? Jadi sampel pengganti nanti harus dipilih dari daftar sampel cadangan selama masih tersedia. Tidak diberikan tambahan sampel cadangan. Nah, jadi eh, untuk IMK 2024 ini tadi sudah disampaikan disediakan 100% maksimal dalam satu blok sensus sebagai sampel cadangan. Jadi sampel boleh diganti sesuai dengan alasan penggantian yang diterima dan selama masih ada tersedia sampel cadangan di blok sensus tersebut. Jadi eh, kita tidak memberikan lebih dari 100%. Jadi kalau tidak memberikan tambahan lagi gitu ya. Jadi kalau nanti memang cadangannya sudah habis, maka nanti bisa dianggap non-respon. Kemudian sampel pengganti dipilih dengan urutan prioritas penggantian sampel. Yang pertama, KBLI 2 digit dan klasifikasi industri yang sama. Jadi kalau dia KBLI-nya 10, maka diganti oleh KBLI 10 juga dengan klasifikasi industrinya sampel utamanya misalkan IKA, maka eh, maka ininya juga IKA juga, apa namanya? Penggantinya juga IKA juga. Kemudian yang kedua KBLI 2 digit sama, tapi klasifikasi industrinya berbeda. Jadi kalau di sampel cadangannya hanya ada KBLI sama dan tidak sesuai klasifikasi industrinya, maka boleh tetap digunakan KBLI yang sama dengan klasifikasi industri yang berbeda. Kemudian yang ketiga, KBLI 2 digit dengan proses dan teknologi yang mirip. Ini contoh pasangan KBLI-nya ya, 10 ke 11 atau 13 ke 14 atau 16 ke 31, 16 ke 25, 16 ke 32, dan seterusnya disesuaikan dengan kegiatan utama usaha utama yang menjadi sampel. Jadi kalau misal contohnya membuat baju, menjadi membuat master, kategori 32 itu masih diperbolehkan. Kemudian KBLI yang jumlahnya sedikit atau langka. Jadi kalau nomor satu ini nggak ada nih penggantinya, nomor dua juga nggak ada, tiga juga nggak ada. Maka yang keempat nih cari KBLI yang jumlahnya sedikit atau langka. Kemudian kalau tidak ada juga maka KBLI yang tersedia dari usaha IMK yang masih aktif berproduksi. Jadi apa saja di sampel cadangan itu ketika tidak sama dengan sampel utamanya maka boleh dijadikan sebagai sampel. Nah, kemudian kriteria berikutnya, sampel dipilih pada lokasi blok sensus yang sama dengan sampel utama. Nah, ini mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk tahun ini eh, sesuai arahan dari pimpinan, maka sampel dipilih pada lokasi blok sensus yang sama dengan sampel utama. Jadi tidak lintas blok sensus ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya contoh kasus yang pertama, jadi ada KBLI sama dan skala usaha berbeda. Contohnya berdasarkan hasil listing, misalkan sampel utama memiliki KBLI yang sama dengan kondisi saat pencacahan kuesioner. Namun skala usaha berbeda, maka lakukan penggantian sampel dengan KBLI sama dan skala usaha yang sama. Jika pada sampel cadangan tidak tersedia sesuai kriteria tersebut, maka tidak perlu dilakukan penggantian sampel. Gitu ya. Jadi ketika di sampel utama sebenarnya KBLI 10 IK gitu. Nah, ternyata pas didatangin ke lapangan dia sudah bukan IK, dia IM gitu ya. Nah, dicari dulu di sampel cadangan apakah ada KBLI 10 yang IK. Kalau tidak ada, maka tetap gunakan sampel utama KBLI 10 dengan usaha IM itu sesuai dengan
apa sampel utama tadi gitu ya. Tidak perlu dilakukan penggantian sampel. Kemudian yang kedua, tidak tersedia lagi sampel cadangan. Nah, terdapat dua kondisi. Jika sampel utama tidak eligible sebagai sampel atau bukan IMK, maka ketika tidak ada lagi sampel cadangan, maka dianggap non-respon. Contohnya saat listing termasuk IMK, pada saat pencacahan ternyata masuk skala usaha menengah, maka dia sudah bukan IMK lagi, sehingga ketika tidak tersedia lagi sampel cadangan, maka sampel tersebut dianggap non-respon. Kemudian jika sampel utama merupakan sampel eligible IMK, maka sampel tetap didata sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, jadi ketika sampel tersebut apa namanya akan diganti, namun tidak tersedia lagi sampel cadangan, namun sebenarnya eh, contohnya tadi ya, sampelnya KBLI 10 karena pas didatengin ke lapangan ternyata KBLI-nya 36 gitu ya. Nah, ini karena tidak tersedia lagi sampel cadangan, maka sampel tersebut tetap dicacah. Ini contohnya misalkan 10, kemudian pada saat pencacahan ternyata KBLI-nya 16 atau furniture. Nah, ini tetap dilakukan pencacahan karena tidak tersedia lagi sampel cadangan. Nah, kondisi-kondisi kasus-kasus seperti ini mitigasinya adalah eh, kegiatan listing eh, di bulan Juli nanti ini perlu diawasi secara ketat sehingga nanti meminimalisir terjadinya kesalahan identifikasi, kesalahan keberadaan, kesalahan skala usaha, kesalahan cakupan KBLI dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya.